Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. sambil menunggu Pak Zaroni dan Bu Siti Hamdah, kita mulai saja rapat evaluasi kelas 7. Dan kegiatan ini sebagai dokumentasi itu kita rekam Bapak Ibu sekalian, karena apa yang dilakukan di SMP 4 seringkali sekarang menjadi role model, termasuk penanganan mengenai evaluasi pembelajaran di kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum membahas mengenai pengaruh surat peringatan pada anak-anak, perlu saya tekankan bahwa pada saat pandemi ini, fokus kita adalah bagaimana kita menjaga konsistensi anak-anak yang sudah rajin belajar, gitu ya. Nah, manakala ada 10-20% yang kurang belajarnya, maka kita jangan terlalu dipikirkan. Saya sebagai kepala sekolah nanti akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan akademik saja. Bapak Ibu berusaha, tetapi jangan sampai menjadi imunnya turun gitu ya. Ulah jadi pusing gitu mikiran anak-anak yang nggak mau mengerjakan tugas. Jadi kita prosedural saja. Kita sampaikan surat peringatan ke-1 seperti kemarin. Nah, malam ini akan kita bahas apakah surat peringatan itu berdampak pada siswa. Nah, ketika dari 5 orang atau 6 orang yang sudah dikirim surat kemarin, ternyata ada perbaikan, walaupun hanya 1 atau 2 langkah kasarnya begitu, maka kita tunggu perkembangannya di kemudian hari. Tetapi ketika sama sekali tidak ada atau tidak signifikan, misalkan begini, 6 pelajaran asal, dan selama kemarin itu dia hanya mengerjakan 1 pelajaran, kan itu tidak signifikan. Nah, berarti anak itu kita beri peringatan kedua. Tapi kalau misalkan dari 6 pelajaran, dia sudah mulai mengerjakan menyicil 3 pelajaran, maka kita beri waktu saja, beri waktu. Nah, oleh karena itu, saya ingin meminta laporan dari Bapak Ibu per kelas. Jadi siapa saja yang akan kita tindak lanjuti pada panggilan kedua, gitu ya. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, oleh karena itu, mari kita mulai kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari kelas 7A. Bu Lela ya? Ya, betul Pak. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebutkan dulu jumlah siswanya sebanyak 35, laki-laki 20, perempuan 15. Yang kemarin diajukan mendapatkan surat cinta dari sekolah itu ada 5 orang. Yang pertama, berarti kesimpulannya, mohon maaf dipotong, kesimpulannya 7A dilanjutkan dengan SP2 pada saat nanti offline gitu Bu ya? Iya. Ya. Nah, sekarang 5 orang itu. Tekniknya mau seperti kemarin dianterin suratnya atau mau dipanggil? Tapi kan nggak boleh ya dipanggil. PSBB ini. Kalau kata saya sih mendingnya dipanggil ya Pak ya. Dipanggil dengan orang tuanya sekalian gitu kan. Ya kalau mau dipanggil silakan. Berarti nanti Ibu dipanggil, tetapi tapi nggak bisa 1 hari 5, nggak bisa. Paling 1 hari 2. Boleh nggak apa-apa, berarti jadi berapa hari gitu, jadi 2 hari gitu ya. atau jadi 3 hari ya. Nanti kalau misalnya nggak datang di hari yang ditentukan, baru kita kirim goib gitu ya. Iya, begitu Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sekarang 7B belum masuk, sekarang silakan 7C, Ibu Neti. Itu ya Pak, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 7C karena kemarin ada yang mengundurkan diri ya Pak, 1 orang yang umurnya sudah 17 tahun itu Pak waktu pendaftaran. Jadi anaknya katanya mau pesantren aja, jadi nggak nyampe katanya. Bu, berat amat belajarnya saya, jadi nggak bisa ngikutin. Terus tambah lagi
orang tua juga menginginkan tetap lanjut di SMP 4, tapi anaknya sudah nggak bisa. Jadi kalau mengirimkan tugasnya yang mengerjakan punya adiknya itu Pak yang di kelas 7A gitu. Jadi dia mah nggak pernah ngerjain tugas. Di jumlah siswanya yang laki-laki 18. Kalau yang 5 itu gimana? Ada perkembangan? Tidak ada perkembangan Pak. Iya Bu, maaf Bu, iya Bu, maaf Bu, tapi tidak ada mengirim tugas. Nah sekarang suratnya Bu Net mau dipanggil apa diantar? Kalau saya sih pengennya Pak, orang tua ke sekolah. Suaranya kecil Bu Net. Saya sendiri yang datang ke orang tuanya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, silakan aja. Teknik makanya diitukan aja. Kalaupun nggak dipanggil atau nggak datang lewat Pak itu juga nggak apa-apa. Ya, sesuai kesiapan aja. Paling saya mungkin minta didampingi. Ya, kalau saya. Ya, Mangga Bu Endar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7E, kemarin itu saya minta surat SP1 itu untuk 6 orang, Pak. Yang ada perubahan hanya 2 orang. Dari 6 semuanya atau hanya 4 aja? Gimana, Pak? Yang SP2 itu dari 6 itu 6-6-nya atau 4? Saya minta yang 4 dulu ya, Pak ya. Karena yang 2 itu memang dia ada perubahan gitu. Hanya nanti saya telepon orang tuanya lagi gitu, minta supaya semua mapel dipenuhi dulu walaupun tidak semua begitu. Ya minimal sampai hari Sabtu gitu ya. Soalnya kan kita sebar suratnya nanti hari Senin. Iya. Berarti 4 orang. Nah yang 4 itu mau pakai sistem panggil apa ibu yang ke sana apa nyuruh orang? Ke sekolah aja Pak ya, biar lebih enak ngobrolnya. Panggil ke sekolah. Oke, siap. Makasih Bu Endar ya. Makasih Pak. Ya sama-sama. Kemudian kelas 7F. Siapa Bu Haji? Ya Mangga Bu Haji. Saya Pak. Ya Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 7F seluruhnya ada 34, laki-laki 18 orang, perempuan 16 orang. Untuk masalah kasus mengerjakan tugas itu, kalau untuk 7F itu seluruhnya awalnya ada 5 orang, laki-laki 4 orang, 1 orang perempuan. Akan tetapi saya mencoba sampai bisa komunikasi dengan orang tuanya. Yang tadinya di-reject, kata Bu Hendar betul itu di-reject, betul Pak, jengkel bukan main. Saya suruh orang pekerja saya untuk mencari alamatnya sampai minta kakak ke Bu Ani sampai menemukan orang tuanya dan minta nomor HP-nya. Alhamdulillah sampai sekarang jadi bisa komunikasi dengan orang tuanya, tugas juga mulai dicicil, walaupun nggak serempak sekian tugas semua, tapi mereka cicil. Ada 2 dulu, 3 dulu. Alhamdulillah beres, walaupun ada 1 orang yang perempuan itu biasa di telepon tuh kita teruskan tugas yang belum, misalnya dari IPS saya teruskan, marah-marah biasalah itu mah. Ya alhamdulillah. Padahal bapaknya tuh guru Pak. Saya juga sama katanya Bu sebagai pendidiknya gitu. Apalagi Pak kalau sama sebagai pendidik. Ya awalnya marah-marah, ternyata alhamdulillah mulai setor sampai sekarang semua pelajaran sudah, walaupun ada yang 2, 3, tapi saya berusaha mulai sekarang juga yang tadi udah ngirimin sampai 3, ayo kerjain lagi ya yang sisanya gitu. Alhamdulillah udah nggak ada masalah karena semuanya bisa komunikasi lewat telepon. Ada orang tua yang datang juga ke sini yang kesulitan, Bu ini saya HP-nya begini, chargernya begini, ya saya komunikasikan, perbaiki sampai udah bisa sekarang. Alhamdulillah. Baik, berarti 7F tidak ada SP2 Bu ya? Selesai dulu. Tidak ada, iya. Oke, siap. Tidak ada. Mudah-mudahan seterusnya tidak gitu. Amin, amin. Mudah-mudahan. Iya. Ya, baik, itu terima aja, kasih. Kemudian 7G. Oke, Bu Resta. Silakan Bu Resta. Ya baik Pak, selamat malam Pak, Bapak Ibu. Selamat malam. Hubungan dengan SP yang kemarin Pak, yang dikirimnya itu Ya berarti 7G tidak ada lanjut ke SP2 sementara ya, penanganan sama wali kelas saja ya.
Tapi memang dia Mbak terus. Sama dimba terus. Ya, cukup ya Bu Resta ya. Iya. Terima kasih Bu Resta. Dilanjut ke 7H. Bu. Saya bantu walas gitu. Iya ya Pak. Baik. 7H itu Bu Hidayah apa Bu Anita? Bu Hidayah. Oke, 7H. Silakan Bu Hidayah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Kelas 7H jumlah siswanya semuanya ada 34 orang. Ada 3 perempuan berjumlah 16 orang, laki-laki berjumlah 18 orang. Adapun kemarin yang mendapat surat panggilan ada 5 orang, SK1. Jadi nanti yang 7H mungkin ada 4 orang yang ditindaklanjuti. Nanti saya koordinasi dengan Pak Sugeng, gitu ya? Iya, Pak. Mangga. Jadi 4 orang saja yang kena efek. Untuk masuk sudah beres. Ya. Sepertinya. Oke. Terima kasih. Sekarang Bu Haji Anita, Mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Untuk kelas 7I jumlah siswa 35 orang, 21 orang laki-laki, 14 orang perempuan. Nah, dari ke 35 orang ini, tadinya waktu SP kemarin saya tidak mengajukan anak-anak yang bermasalah dalam hal tugas, karena mungkin saya lihat hanya satu tugas, mungkin saya saja gitu yang intensif untuk menghubungi anaknya. Tapi ternyata setelah diberi waktu 1 minggu offline kemarin, itu masih ada yang masih tidak beranjak dari 1 tugas. Di sini contohnya PAI. Jadi 4 orang itu silakan ditindaklanjuti ya. Iya. Baik, sekarang karena waktu kita cuma 3 menit lagi, Pak Zahroni. Suaranya mana Pak Zahroni? Belum datang, Pak. Ini ada itu. Pak Sugeng aja terakhir menutup, Pak Sugeng. Bagaimana kesimpulannya Pak Sugeng? Baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau saya amati dari hasil kemarin kita melakukan pemberian surat peringatan kepada beberapa anak, nampaknya memang sudah ada perubahan Pak dari tim tadi di Bu Butin, semoga itu Bu Neti ya, atau Bu Resta itu sudah termasuk yang paling bagus. Tapi memang masih ada saja nampaknya anak-anak yang ketika diberi SP pun masih ada. Nah ini perlu kita tanya lanjuti pemberian SP2. Ya, tapi terinspirasi oleh Bu Nina, Pak. Beliau memanggil 2 anak itu dengan orang tuanya, dengan ternyata yang datang kakaknya. Itu ya masuk yang diceramahi habis-habisan oleh Bu Nina. Mudah-mudahan ini ada hasilnya. Nah, makanya untuk SP2, saya lebih setuju kalau orang tuanya dipanggil, tapi memang misalnya seperti Bu Lela, kalau memanggil 4 anak itu jarak waktunya aja, 1 hari nggak jadi masalah kalau Bu Lela mau misalnya 2 orang gitu. Selanjutnya juga hari berikutnya dengan guru mata pelajaran yang lainnya atau wali kelas yang lainnya. Ya, walaupun kita PSBB, tapi kan kita membuka masa Pak, hanya beberapa orang tua saja, tidak semuanya gitu. Alangkah baiknya itu kita lakukan dengan cara ketemu langsung dengan orang tuanya, biar orang tua tahu bagaimana kondisi anak ketika anak belajar dan kegiatan KBM. Itu menurut saya yang harus kita ingati. Dan memang di pelajaran saya sendiri itu ada beberapa anak yang memang sampai dengan saiki gitu Pak. Masuk di Bu Lela misalnya Alfian kemudian Gali, itu termasuk siswa yang sampai dengan Firman cuma. Firman ya. Yang sampai dengan sekarang belum masuk 1 pun gitu. Karena ulangan terakhir juga nggak mengumpulkan. Makanya tadi saya dengan Bu Lela tentang siswa yang ulangan juga nggak ikut. Demikian yang lainnya juga, ternyata memang setiap saya masuk di kelas ABC, kelas 7 itu, ada saja siswa yang masih tidak ikut. Itu mungkin sudah tambahan. Jadi saya baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Jadi, nanti hari Sabtu, itu ditentukan siapa yang dipastikan lagi, siapa yang akan dipanggil. Yeah. Tekniknya ada 2,
silakan dipanggil ke sekolah, tetapi satu pertemuan tidak boleh lebih dari 4 orang. Jadi ketika pertemuan itu ada wali kelas 1 orang, dari pihak siswa 2 orang, begitu, nggak boleh lebih dari 4. Atau misalnya Bu Neti mau datang ke rumah, mangga, silakan saja, ya. Jadi mungkin itu nanti tinggal kita informasikan ke Pak Jahroni dan Bu Hamdah. Bu Hamdah ini baru mau masuk, kita mau sudah bubar, waktunya habis. Pak, ya Bu. Punten, mengenai Suntara gimana ya? Oh iya, terakhir Suntara. Ya, Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada waktu, dari 7 kelas yang sudah memaparkan tadi, itu ada yang lanjut semua ke SP2, ada yang sebagian, bahkan ada yang sama sekali tidak berlanjut karena semua bisa tangani. Kemudian tindak lanjutnya itu ada 2 cara, ada yang dipanggil orang tuanya ke sekolah secara bergiliran, karena kita tidak boleh mengadakan pertemuan lebih dari 4 orang, gitu ya. Kemudian ada juga yang Bu Neti rencananya mau mengunjungi rumahnya, nggak jadi masalah, yang penting jaga. Tapi sebelum berlanjut ke paparan Pak Jahroni dan Ibu Hamdah, supaya tidak lupa lagi, ada yang disampaikan oleh Bu Lela, mangga Bu Lela, berkaitan dengan sementara. Ya, mungkin langsung saja Pak ya. Sesuai yang saya share tadi di info dinas mengenai undangan dari Bapak Suntara, mungkin menjadi pemikiran kita. Pak Jahroni dipersilakan memaparkan perkembangan dari SP1 kemarin. Audionya Pak Om. Audionya dinyalakan dulu Pak, yang kiri bawah. Audionya. Udah. Nah, oke, siap. Udah? Ya, udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelas 7B. Kelas 7B ada 34 siswa, laki-laki 19 dan perempuan 15. Dari 34 siswa yang dianggap belum sebegitu mengikuti belajar dengan baik, di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, tapi mungkin itu hasilnya bisa dilihat dari materi yang lain. Tapi kalau dari pelajaran agama, sepertinya mereka memang dari awal belum sebegitu ada perubahan. Maka dari itu, setelahnya saya itu mencoba mendorong mereka, memotivasi untuk belajar dengan sebenarnya. Dikarenakan perkembangan mereka kelihatannya belum sebegitu bagus, maka dari itu saya itu rencana mungkin minggu depan saya mungkin akan membuat langkah-langkah, apa itu dengan cara panggilan atau dengan cara apa. Dan setelahnya saya itu minta berbagai macam kendala, terutama belajar pada waktu pandemi ini. Ya secara umum mungkin sama di tiap kelas, mereka ada yang kendala dengan handphone, ada yang kendalanya dengan pulsa, ada juga kendalanya dengan masalah sinyal, ada juga emang keluhan-keluhan dari siswa. Kemarin itu banyak sekali yang masuk oleh saya dipinta. Ternyata keluhan itu diantaranya ada juga yang bilang katanya jadi sebelum belajar materi ini belum selesai, katanya sudah datang lagi gitu. Termasuk katanya kalau umpamanya menugaskan menulis atau apa sepertinya yang cukup lumayan banyak dan panjang-panjang, ya itulah mungkin semacam keluhan mereka gitu. Tapi itu rata-rata yang menjawab mereka bukan orang-orang yang disebutkan tadi, itu adalah yang menjawabnya dari orang siswa yang dianggap sedikit lumayan aktif belajarnya gitu. Bagus. Mungkin sementara itu aja mungkin Bapak, gimana mungkin ada masukannya gitu. Kesimpulannya yang 4 berarti ditindaklanjuti dengan SP2 bisa dengan didengar, cara Bapak? pemanggilan orang tua, begitu ya? Ya, Pak. Itu kan Pak Jahroni ya? Iya. Iya, jadi yang 4 orang itu nanti ditindaklanjuti dengan panggilan orang tua berupa surat yang kedua. Nanti dipanggil terjadwal oleh Pak Ustadz ya? Iya. Baik. Oke, terima kasih. Sekarang dilanjut ke Ibu Hamdah. Bangga Bu Hamdah.
terakhir nih ya. Itu saja mungkin Bapak ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7D kayaknya nggak ada perubahan sepertinya Pak. Jadi namanya masih tetap aja segitu, bahasa Indonesia. Terus untuk tadi juga saya udah cek ke pelajaran PKN juga nggak berubah. Pelajaran yang lainnya juga. Jadi sesuai dengan tadi kata Bapak, dilanjut aja dengan SP2. Terus nama-nama siswa yang tidak mengerjakan tugas saya share juga di grup orang tua. Hanya ada satu orang tua aja yang komen, ya Bu, nanti akan saya perhatikan lagi kesananya. Cuman gitu aja. Cuman gitu aja komennya, satu orang aja. Nggak ngerti saya juga dibaca apa enggak itu. Ya, itu makanya hampir terjadi di semua kelas, Bu, seperti itu. Iya. Jadi solusinya saya ingin saya teleponin aja orang tuanya satu-satu, bukan siswanya gitu. Ya. Jadi saya ingin marahnya ke orang tuanya gitu, Pak, bukan ke siswanya. Jangan marah, bahasa Pak. Bukan marah, artinya menekankan gitu ya, menekankan, bukan marah. Kenapa saya kirim segitu panjangnya, yang jawab hanya satu orang? Ya Allah, kata saya, ya udahlah, mungkin nggak dibaca atau gimana, nggak ngerti saya juga. Jadi kalau menurut saya setuju dengan Bapak, kirimkan lagi aja SP yang kedua. Siapa tahu ada perubahan.